Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan mata kuliah manajemen mutu terpadu pada kali ini, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen mutu terpadu dalam pendidikan. Yang dibawakan oleh kelompok 2 yang yaitu Siti Aisyah, Fikir Ali, Yasmin Bintang Reni, dan Kasmawati. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Pengertian dan esensi manajemen mutu terpadu. Sistem pendidikan adalah orang, dalam hal ini disebut peserta didik. Tujuan pendidikan adalah optimalisasi pengembangan potensi peserta didik. Esensi mutu adalah kemampuan belajar seumur hidup. Kemampuan belajar ini adalah suatu kemampuan dari para lulusannya untuk melakukan kegiatan belajar secara terus-menerus. Fungsi sekolah tidak semata-mata hanya untuk penyampaian informasi, akan tetapi menjadi penghubung peserta didik agar dapat menemukan dan mempelajari sumber untuk memperoleh satu persatu isi buku pelajaran, tetapi menjelaskan bagaimana cara mengetahui isi buku sebagai sumber belajar. Berdasarkan esensi tersebut, maka mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah baik teknis maupun profesional, pengelolaan dalam mendukung proses belajar mengajar peserta didik agar dapat mencapai prestasi belajar seoptimal mungkin. MMTP ialah suatu sistem manajemen yang menyangkut mutu sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Kemudian yaitu karakteristik mutu pendidikan. Dalam pendidikan, mutu merujuk pada dua hal, yaitu proses dan produk. Proses pendidikan termasuk bermutu jika proses belajar dan mengajar berlangsung efektif. Artinya, tujuan pendidikan dapat dicapai peserta didik melalui proses belajar. Sedangkan produk pendidikan termasuk bermutu jika memenuhi ciri-ciri peserta didik menunjukkan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap tugas belajar sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan atau kompetensi. Kemudian yaitu falsafah manajemen mutu terpadu. Dr. W. Edward Demings menyatakan meletakkan kerangka pemikiran dalam perbaikan mutu secara berkelanjutan yang terdiri dari hal-hal berikut, yaitu reaksi berantai untuk perbaikan kualitas. Reaksi berantai tersebut menyatakan bahwa perbaikan kualitas akan meningkatkan kepuasan pelanggan dalam produk dan jasa, yang sekaligus akan mengurangi biaya produktivitas organisasi. Kemudian yaitu transformasi organisasi. Di sini kemampuan untuk mencapai perbaikan yang penting dan berkelanjutan menuntut perubahan dalam nilai-nilai yang dianut. Ketiga yaitu peran esensial pemimpin. Kepemimpinan mempunyai peran strategi dalam perbaikan kualitas. Setiap anggota organisasi harus memberikan kontribusi penting dalam upaya tersebut. Keempat yaitu hindari praktik-praktik manajemen yang merugikan. Setiap keputusan yang didasarkan pada pandangan jangka pendek, sempit, dan terkotak-atik akhirnya akan merugikan organisasi. Maka harus pintar-pintar melihat praktik manajemen yang menguntungkan bagi kita. Kemudian yaitu penerapan system of profound knowledge. Penerapan sistem tersebut meliputi penerapan 4 disiplin. Pertama yaitu orientasi pada sistem atau system oriented. Kemudian yaitu teori variasi. Ketiga teori pengetahuan. Keempat psikologi. Kita lanjut ke hakikat manajemen mutu terpadu dalam pendidikan. Dalam aplikasinya, istilah mutu terpadu terhadap pendidikan disebut pula Total Quality Education atau TQA. Dalam konteks aplikasi konsep manajemen mutu terpadu terhadap pendidikan, ditegaskan oleh Edward Sellis tahun 1994 bahwa Total Quality Management is a philosophy improvement.
which can provide any educational institution with a set of partial tools for meeting and exceeding present and future customer needs, wants, and expectation, yang artinya menjelaskan bahwa mutu terpadu menekankan pada dua konsep utama. Yang pertama yaitu suatu filosofi dari perbaikan terus-menerus, kedua berhubungan dengan alat-alat teknik seperti brainstorming, force field analysis, yaitu analisis kekuatan lapangan. Bertolak dari pengertian tersebut, setidaknya ada 4 hal yang perlu dikemukakan lebih mendalam dalam memahami hakikat mutu terpadu pendidikan atau total quality in education. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama yaitu pencapaian dan pemuasan harapan pelanggan. Kita harus fokus pada pencapaian dan pemuasan harapan pelanggan. Kedua yaitu perbaikan terus-menerus. Perbaikan terus-menerus berarti sesuatu yang belum pernah dilakukan. Suatu tindakan pengerjaannya atas mutu prosesnya harus secara terus-menerus diperbaiki dengan diubah, ditambah, atau dikembangkan dan dimurnikan. Ketiga yaitu pembagian tanggung jawab dengan para pegawai. Pemberdayaan pegawai adalah hal yang sangat penting dalam perbaikan mutu. Oleh karena itu, perlu adanya pembagian tugas, pembagian tanggung jawab sesama pegawai. Adapun guru-guru yang berpendidikan tinggi, berdedikasi, dan bekerja keras merupakan orang-orang yang harus mengetahui bagaimana mereka bekerja. Keempat yaitu pengurangan sisa pekerjaan dan pengerjaan ulang. Industri telah mengenal apa yang dimaksud dengan pengurangan sisa pekerjaan dan pengerjaan ulang serta penambahan jenis-jenis pekerjaan baru. Franklin berpendapat bahwa manajemen mutu terpadu menggunakan data untuk merancang solusi dalam pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan dalam pendidikan untuk menambah nilai bagi pembelajaran dan peningkatan pengajaran. Hal ini dikarenakan bahwa setiap langkah perbaikan mutu menghabiskan waktu dan uang agar pengerjaan ulang tidak menambah frustasi bagi orang tua, pengerjaan ulang tidak menambah frustasi bagi pelajar, guru, dewan sekolah, industri, dan masyarakat luas. Mengapa manajemen mutu terpadu dalam pendidikan diperlukan? Manajemen mutu pendidikan bukan hal baru dalam pengembangan ilmu manajemen modern, terutama di negara maju yang pendidikannya sudah mencapai kemajuan dengan dimulai dari gerakan mutu. Menurut Sally, 1993, gerakan mutu Quality Movement yang intinya bertumpu pada pengejaran mutu bukanlah hal yang baru. Hal ini sangat dibutuhkan untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan serta bernilai uang. Bagaimanapun mutu telah menjadi suatu isu yang lama dalam dunia industri. Aplikasi manajemen mutu terpadu sangat bermanfaat terhadap dunia pendidikan. Penerapan mutu terpadu secara benar akan menjamin bahwa pemimpin-pemimpin lembaga pendidikan dapat mengendalikan usahanya. Penerapan mutu terpadu akan memberikan petunjuk proses penyelesaian masalah yang masuk akal, bersifat persuasif, mengidentifikasi persoalan dan penanggung-jawaban. Mutu terpadu juga dapat pula memperbaiki pemikiran masyarakat sekolah dan penghargaan yang membesarkan hati dan dengan memenuhi karakteristik mengajar. Manajemen mutu terpadu dalam pendidikan harus menempatkan pelanggan dan produk. Menurut Jennifer Paul Oliver 2000 berpendapat agar dalam bidang pendidikan tercapai kebutuhan pelanggan hari ini dan mendatang, maka diperlukan pengembangan kurikulum secara terus-menerus berdasarkan suara hati dari pasar yang telah diteliti. Pelanggan utama pendidikan tentunya adalah pelajar, yaitu orang yang menerima layanan pendidikan dan latihan, learning, student, trainer. Sedangkan produk adalah peluang pembelajaran, learning opportunity yang harus tercapai. Keperluan yang elemennya adalah kurikulum dan sumber daya pembelajaran.
mungkin pembahasan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.